oleh itu kita langsung saja ke Dr. Abdul Khair. Ya, beliau ini adalah dosen ya kan di berbagai perguruan tinggi, home base beliau ini di Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Silakan Dr. Abdul Khair. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Ahmad Yani. Saya akan ikut serta dalam pembahasan hari ini. Menurut saya dakwah jaksa itu tidak ada keterhubungannya dengan perkara Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sekali lagi saya katakan tidak ada keterhubungannya dengan perkara Imam Besar Habib Rizik Syihab. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Kalau kita tarik ke aksiologi hukum kita, pasal 27D ayat 1, di situ ada frasa yang mengandung aksiologi hukum yang kita anut. Kepastian hukum yang adil. Ini sangat dalam dan demikian panjang apabila kita jabarkan secara teoritis. Tapi singkat kata saya ingin sampaikan bahwa kita tidak menganut positivisme hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Hans Kelsen dengan kepastian, dengan teori hukum murninya, tetapi juga mengikat di situ keadilan. Keadilan adalah esensi dari hukum itu sendiri, baik dalam proses prosedural maupun substansialnya. Ketika kita bicara kepastian hukum, maka kembali kepada perkara aku, apa yang menjadi delik, kemudian yang disangkakan kepada Habib Rizik, sesuatu pembatasan, apapun itu. Dalam hal ini adalah pembatasan kebebasan bergerak, kebebasan terhadap kegiatan tertentu terkait dengan PSBB. Jelas pasal 28J ayat 2 konstitusi menegaskan pembatasan harus dengan peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan di sini adalah undang-undang. Tidak boleh pembatasan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat 2. Menjadi pertanyaan bagi kita, PSBB, protokol kesehatan, itu diatur bukan dengan kekuatan undang-undang. Sehingga ketika ada pelanggaran terhadap PSBB maupun protokol kesehatan yang notabene diatur dalam Permenkes, sifatnya adalah bukan delik. Tidak ada Waterdelik di situ. Oleh karena itu, sifatnya adalah pelanggaran. Ini adalah penyimpangan dalam penerapan hukum. Sesuatu perbuatan yang kemudian dilekatkan ketercelaan dan oleh karena itu dimintakan pertanggungjawaban pidana, tentu harus dengan kekuatan undang-undang, dan ini terkait dengan azas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP, Nulum delictum lapuna sin pravia lege penali. Di situ ada pembatasan. Ada lex stricta, lex scripta, lex previa, dan lain-lain. Lalu bagaimana kita menerapkan azas ini ketika terjadi penyimpangan? Dan tidak boleh dilakukan analogi. Tidak dapat dianalogikan PSBB prokes itu adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengambil pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau kita perhatikan muatan substansi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menunjuk kepada pasal 93 itu lebih diarahkan kepada moda transportasi yang melakukan pelanggaran, baik moda transportasi laut, darat, udara, dan ditujukan kepada siapa pihaknya. Itu jelas, kalau dia darat, sipir, laut, nahkoda,
udara pilot. Dan itu pun sepanjang dilakukan karantina, baik di pintu masuk negara, baik karantina wilayah, karantina rumah sakit. Jadi tidak ada delik dalam perkara Habib Rizik. Kemudian, pasal-pasal selundupan ini demikian banyak. Sebelumnya, pasal 160 KUHP, ini kan tidak ada dalam penyelidikan. Tidak ada dalam penyelidikan, kemudian timbul dalam penyidikan. Lebih dari itu, pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas, ini pun tidak ada dalam penyelidikan. Tidak ada dalam penyidikan. Kemudian ada dalam dakwaan penuntut umum. Relevansinya, signifikansinya di mana? Bukankah terdapat postulat dalam hukum pidana actus non facit nisi misi mens rea? Seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak terdapat kesalahan pada diri. Ini yang kita kenal dengan Genkra Sondersgoed. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan sebagai unsur subjektif elemen, merupakan konsekuensi dari azas monistis yang kita anut selama ini, yang tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena terjadi penyatuan antara actus reus perbuatan dan kesalahan mens rea, sehingga dapat seseorang itu dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dan itu terekam, tertulis demikian jelas pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pertanyaannya di sini, apakah nanti jaksa dapat membuktikan adanya unsur subjektif orang elemen itu dalam proses pembuktian? Saya ragu. Mengapa saya ragu? Karena tidak jelas rumusan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa diuraikan dalam dakwaan itu. Tidak ada. Bukankah pasal 143 menentukan bahwa dakwaan harus cermat, dakwaan harus terang benderang, menjelaskan unsur pasal yang didakwakan. Tetapi dakwaan itu hanyalah copy paste dari BAP. Tidak disebutkan di situ unsur pasal yang didakwakan, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Dan dari mana menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana? Ini sangat prinsip dalam kita belajar ilmu hukum. Harus ada keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan. Kesalahan itu apa? Kesalahan itu sikap batin. Iya, sikap batin. Tapi lebih spesifik apa kesalahan itu? Kesalahan adalah penggunaan pikiran secara salah yang menggerakkan seseorang mewujudkan tindakannya sebab ia mengerti dan mengetahui untuk menimbulkan suatu akibat. Akibat itu perbuatan yang dilarang. Lalu apa akibatnya? Apakah timbul kedaruratan kesehatan masyarakat? Sudah terjadi. Kedaruratan kesehatan masyarakat sudah terjadi dengan adanya deklarasi dari Presiden. Berarti di sini sudah tidak ada akibat. Karena sudah diumumkan oleh Presiden dengan deklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dari itu, bagaimana mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana itu? Bukankah pertanggungjawaban pidana itu mensyaratkan adanya keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan? Bukanlah pertanggungjawaban pidana itu mensyaratkan terpenuhinya unsur tidak hanya perbuatan tapi juga kesalahan. Bagaimana pula membuktikan secara teoritis dan dapat dipertanggungjawabkan antara menghendaki dan mengetahui? Wellen and Wetten ini. Dan semua beban ini ditimpakan kepada Habib Rizik dengan pasal yang aneh. Terlebih lagi pasal 160 KUHP. Bukankah memori van Telissen dengan terbitnya 160 KUHP ini dimaksudkan pada saat itu di negeri Belanda
Sebab ada pergerakan buruh karena krisis kemudian ingin revolusi. Ada ancaman di situ, ada potensi indikasi terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu pasal aqua ditempatkan, dilekatkan di bab ketertiban umum. Lalu apa relevansinya dengan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan pandemi COVID? Ini tidak nyambung. Tidak ada hubungan emosional antara pasal 160 dengan keberlakuan COVID-19. Lalu apa pula kaitannya dengan pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas? Lebih tidak nyambung lagi. Nah, bagaimana menghubungkan antar pasal ini? Karena bicara pasal 160 KUHP saja, dia adalah delik berpasangan, tidak berdiri sendiri. Kalau ditamsilkan, ini ibarat delik dalam pencucian uang. Dia adalah predikat crime. Dia adalah tindak pidana asal yang membutuhkan tindak pidana lanjutan. Apa tindak pidana lanjutannya dalam pasal 160 ini? Dia tidak berdiri sendiri. Ternyata penghasutan itu didalilkan pada saat pra-peradilan penetapan tersangka berupa ungkapan Habib Rizik mengajak jamaah waktu di Tebet Utara itu di almarhum Habib Ali Assegaf menghadiri Maulid Nabi dan sekaligus pernikahan putrinya. Apakah undangan menghadiri Maulid dan menghadiri pernikahan putri beliau itu adalah suatu perbuatan tercela dan oleh karenanya diteruskan kepada pelakunya untuk diminta pertanggungjawaban pidana? Ini tidak benar. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah suatu acara yang terpuji. Kalau dilihat dari hukum takhlifi, ini bukan hanya sekedar mubah, ini bisa sunnah dan bahkan wajib. Karena di situ ada zikir, di situ ada tahlil, di situ ada ceramah tentang agama. Kalau dikatakan ungkapan Habib Rizik mengundang Maulid adalah suatu tidak pidana, berarti di sini telah terjadi penghinaan, penodaan terhadap ajaran Islam. Terus terang, saya sebagai orang Islam sangat kecewa apabila ungkapan itu mengundang Maulid dikatakan sebagai perbuatan pidana, memenuhi unsur delik. Tidak pada tempatnya menyatakan Maulid itu sebagai perbuatan tidak pidana karena Habib Rizik mengundang Maulid. Tidak pada tempatnya. Siapa yang berani mengatakan mengundang Maulid walaupun di masa pandemi adalah suatu ketercelaan, ada sifat melawan hukum? Itu sangat berseberangan. Kecuali ada fatwa dari MUI pusat yang mengatakan demikian. Tidak ada fatwa. Berarti di sini mengada-ngada. Berarti kita tahu bersama maksudnya pasal 160 ini dalam rangka menahan Habib Rizik. Karena pasal yang lain pada saat itu tidak memenuhi syarat ancaman 5 tahun. Dengan pasal 160 dapatlah dilakukan penahanan. Dan ini berarti terkait pula dengan berbagai propaganda yang terjadi sebelumnya. Jadi jelas saya berani mengatakan ini adalah kriminalisasi. Kenapa? Karena dari awal penerapan hukum ini tidak dilakukan berdasarkan ajaran dogmatika ilmu hukum pidana. Robert Seidman and Cambridge mengatakan dalam bekerjanya hukum ada pengaruh-pengaruh non-hukum. Nah ini kita alami sekarang. Pengaruh-pengaruh non-hukum itu ya jelas. Ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ada kepentingan oligarki. Di hampir semua perkara. Terlebih lagi dalam hal ini khususnya terhadap perkara Habib Rizik. Ini ada pengaruh-pengaruh non-hukum. Kalau ditinjau lagi di teori Tucker Pearson, memang hukum itu gatra yang terlemah karena dia masuk dalam subbudaya.
di bawahnya ada ekonomi, di bawahnya lagi ada politik. Politik mempengaruhi ekonomi karena dia adalah konsep kekuasaan. Ekonomi konsep kekayaan, bersinergilah politik dengan kekuasaan, tepatnya oligarki politik dan oligarki ekonomi mempengaruhi keberlakuan sistem hukum itu. Sehingga dampaknya, implikasinya terjadi penerapan hukum yang tidak sesuai. Ini yang kita sayangkan. Beberapa kali saya menjadi ahli terkait dengan para tokoh ulama yang dapat saya katakan di barisan 212. Tidak pernah saya temukan dakwaan yang merumuskan secara jelas dan tegas terhadap pembunuhan unsur. Tidak pula saya temukan korelasi antara perbuatan pidana yang didakwakan dengan pertanggungjawaban pidana in case kesalahan. Kesalahan menunjuk kepada teknis kesengajaan. Begitu banyak perundang-undangan yang menyebutkan dengan sengaja. Berarti di situ ada 3 corak kesengajaan. Apakah itu dengan maksud al-oksmah, sadar kepastian, dolus dextus, sadar kemungkinan, dolus eventualis. Ini pilihan, ini gradasi. Tapi lagi-lagi jaksa tidak mampu mengkonkretkan itu, mengobjektifkan kesalahan dalam hal ini kesengajaan terhadap perbuatan yang didakwakan. Kemudian masuknya Delneming pasal 55 angka ke-1 KUHP. Apakah dapat dibenarkan pasal 160 KUHP penghasutan ini dengan Delneming? Tidak ada. Penghasutan itu tidak sampai kepada penyertaan Delneming. Ini jaksa menerapkan. Di mana pembelajaran tentang Delneming ini? Dirumuskan dakwaan secara berlapis. Dengan begitu banyak corak yang berbeda. Apakah ini yang dimaksud penggabungan beberapa perbuatan? Apakah ini melakukan konkursus atau summon law? Berarti di sini jaksa menerapkan konkursus atau summon law yang tidak sejenis secara penyelundupan diam-diam. Ini mengkhianati azas hukum pidana. Kalau mau begini silakan terapkan dakwaan dengan summon law, dengan konkursus. Ini secara diam-diam jaksa menerapkan summon law konkursus secara diam-diam. Ini tidak adil. Belum lagi bertemunya antara lex spesialis dengan lex generalis yang diharamkan, dilarang dalam pasal 63 KUHP. Diterapkan semua. Berlakunya Undang-Undang Wabah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Maaf, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Dia undang-undang yang terdahulu, sekarang sudah ada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Di sisi lain, undang-undang kekarantinaan kesehatan, tepatnya pasal 93, dia lex spesialis dari pasal 216 KUHP. Ini dicampurkan. Ini yang kita pelajari waktu kita menempuh S1. Tidak lebih dari lewat 4 semester ini. Di bawah semester 4 kita belajar ini. Di bawah semester 4 kita belajar ini. Bagaimana kita menerapkan ini ke aksiologi hukum, ke ontologi hukum. Kalau kita bicara filsafat, tidak ada keterhubungan. Belum lagi kalau kita pendekatan dengan teori apa yang ada di benak pikiran penuntut umum. Sangat mengecewakan dakwaannya demikian. Saya pribadi, saya berani menantang penuntut umum untuk diskusi ilmiah. Di mana tempatnya? Saya berani menantang kalian secara ilmiah untuk berargumentasi di luar peradilan. Dan saya atas nama RSF saya akan tantang secara ilmiah. Saya sendiri silahkan jaksa itu secara tim. Saya hadapi. Saya tidak takut untuk berdebat secara ilmiah. Hak saya, menurut keyakinan saya, berdasarkan pemikiran saya dilindungi undang-undang, terutama undang-undang dasar, untuk menyatakan pikiran dalam rangka
mewujudkan keadilan dan kebenaran. Itu yang saya yakini. Karena kita sudah capek, sudah letih dengan dagelan-dagelan penerapan hukum yang tidak berimbang, yang menyalahi equality before the law, dan tidak sesuai dengan dogmatika ilmu hukum, tidak sesuai dengan prinsip, tidak sesuai dengan azas. Lalu mau kemana arah dan tujuan hukum kita? Sampai begini tidak dapat diterapkan hukum dengan baik dan benar. Hukum itu kan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kepada siapa hukum ini diabdikan? Kepada siapa hukum ini diarahkan? Kalau hanya terhadap seorang Habib Rizik yang dianggap oposan, kemudian dilakukan persekusi, dilakukan kriminalisasi, dan ini sudah sering terjadi. Sangat mengecewakan dan memalukan. Saya tidak mau panjang lebar, hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Dr. Ahmad Yani. Terima kasih Pak Dr. Abdul Khair. Saya kira substansi betul apa yang dikemukakan beliau dengan pendekatan-pendekatan teori hukum pidana, dengan menguraikan unsur-unsur pidana. Saya ingat betul pada waktu belajar azas-azas pidana yang pertama itu, dosen saya menyatakan untuk menghafal itu saya masih di luar kepala. Pukma itu ada perbuatan, ada uraian, ada kesalahan, ada melawan hukum dan ancaman. Yang ini yang harus dia menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia harus ada ketersambungan. Nah, kalau menurut bahasanya Abdul Khair tadi ada ketersambungan. Juga antara pasal satu dengan pasal yang lain tidak bisa digabungkan. Ya kan, ini kan menyangkut masalah teori juga. Summon law atau konkursus tadi. Konkursus itu real dan nyata. Ini adalah seolah-olah ada penyeludupan dan lain sebagainya seperti itu.